Dan di saat itu bang, gue bengong bang sendirian. Gue bengong sendirian ngeliatin jalur. Tanpa gue sadarin ada yang jalan bang di jalur itu bang. Terus juga pas kakak gue bilang kan, lu kalau habis pergi-pergian jangan bawa cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Wahyu di segmen Mountain Ghost Stories. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, gue akan selalu menghadirkan narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya saat melakukan pendakian gunung. Dan kebetulan, alhamdulillah, narasumber sudah berada di samping gue. Sebelum gue ucapkan narasumber, jika nantinya teman-teman semua suka sama video ini, monggo silakan di like dan di share sebanyak-banyaknya. Besar harapan gue dan tim, semoga teman-teman semua bisa bantu support channel kita dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi loncengnya supaya teman-teman semua bisa dapat update video terbaru dari channel kita. Di samping gue sudah ada Bang Jawa yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Kita langsung sapa aja narasumber kita pada malam kali ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang Jawa? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Iya. Semoga keluarga di rumah juga sehat-sehat. Amin. Lagi sibuk apa sih? Kesibukan gua biasanya tuh kerja, tapi kalau misalnya ada libur atau hari-hari weekend, biasanya naik gunung. Naik gunung, mantap. Pada kesempatan kali ini lu mau menceritakan pengalaman mistis lu di gunung mana nih? Gua pengen sedikit cerita tentang pengalaman gua naik ke Gunung Lawu 2020. Oh, tahun 2020. Tahun 2020. Oke. Ngalamin kejadian apa sih saat itu? Sedikit aja. Awal-awal gua ngalamin ada suara yang nggak jelas di HT. Yang kedua, gua ngeliat sosok. Dan pada akhirnya gua diikutin sampai ke rumah. Sampai rumah. Sampai rumah. Oke, kayaknya menarik nih Bang Jawa ceritanya. Kita tahan dulu ya. Oke. Oke teman-teman semua, sebelum kita masuk ke cerita selengkapnya, terlebih dahulu gue pengen ngucapin terima kasih banyak. Thank you very much buat teman-teman yang udah selalu support channel kita selama ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga teman-teman semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Buat teman-teman yang baru aja mampir di channel kita, semoga teman-teman semua tetap stay dan suka sama video-video kita. Buat teman-teman yang penasaran sama cerita selengkapnya seperti apa, stay tune. Oke, silakan Bang Jawa. Perkenalkan, nama gue Jawa, asal dari Jakarta. Gue pengen cerita pengalaman mistis gue di Gunung Lawu. Gue berangkat dari stasiun Senen itu jam 7 pagi. Nyampe stasiun Purwosari Solo itu kisaran jam 3. Jam 3 itu kita dijemput mobil travel oleh basecamp dari pihak Lawu yang dicetok, dan sampai kita di basecamp Barokah itu jam 7 malam. Dari jam 7 malam kita mempersiapkan logistik lah, kayak masak-masak, ngopi, rokok, pokoknya mempersiapkan untuk nanti pagi kita berangkat. Dan singkat cerita, kita start dari base camp itu jam 9 pagi bang. Jam 9 pagi kita berangkat ke pos induk atau pos simaksi. Dan kita diminta identitas, nomor telepon atau rekan terdekat. Setelah itu kita dikasih arahan, attitude, dan banyak pemberitahuan juga dari pihak base camp untuk tidak membangun tenda di pos 4. Tidak boleh bawa jimat juga saat mendaki di Gunung Lawu. Dan kemudian seminggu sebelum kita mendaki bang, itu pernah ada kejadian viral di sosial media. Ada orang meninggal karena hipotermia. Itu dia keadaan dalam nggak pakai baju bang.
Panjang dada ya. telanjang dada. Kita lanjut perjalanan kita menuju ke pos 1. Kurang lebih perjalanan kita dari pos induk ke pos 1 itu 1 jam kurang lebih lah. Kita istirahat lumayan lama karena kan napas baru ya. Napas baru saat mendaki ya. Masih ngap. Setelah itu kita lanjut lagi ke pos 2, break istirahat lumayan lama bang. Situ kita istirahat. Setelah 1 jam kita istirahat dari pos 2, kita lanjut ke pos 3. Di pos 3 itu kita ngambil air karena kan di sana melimpah ya sumber airnya. Kita mulai jalan lagi dari pos 3 ke 4 itu jam 5 sore. Dari pos 3 menuju ke pos 4 ini banyak drama bang. Dramanya itu dari kan itu ketemu maghrib kan bang ya? Iya, ketemu waktu maghrib ya. Ketemu waktu maghrib kita perjalanan. Iya. Ajan bang. Ajan bro. Gua ngalamin cedera kenapa? Cedera kram kaki bang. Kram. Nah setelah kejadian itu adalah kejadian yang janggal yang nggak masuk logika menurut gua. Kayak misalnya gini loh bang. Dari suara HT ya. Kalau misalnya beda frekuensi itu HT lain bisa masuknya sih bang ke HT kita. Setahu gue sih enggak. Nah di dalam HT kita nih, dalam rombongan kita kan ada 12 orang ya. 12 orang kita dibagi 2 kelompok. Yang kelompok 1 megang HT paling depan dan yang kelompok 2 itu juga megang HT. Nah, gue kebagian di kelompok 2 bang. Bagian ke belakang. Nah, pas di perjalanan itu bang, di HT ada suara anak kecil. Anak kecil bang, gak masuk logika kalau dibilang kan. Suaranya kayak gimana? Kayak anak kecil pada umumnya bang, ngajakin bercanda atau main gitulah, sambil ketawa-tawa. Pokoknya, sini main. Pokoknya suara anak kecil lah bang. Dan berpikir positif, jalan lagi, ada lagi bang suaranya bang. Dia bagaimana sih? Suaranya cuma ketawa doang. Yang ada di ingatan gue tuh, yang kedua itu cuma ketawa doang. Dan waduh, ini apaan nih? Mana gue baru pertama kali bang ngalamin hal-hal begituan, mistis begituan ya kan. Sebelumnya gue ngedaki nggak pernah, aman-aman aja. Nah udah kita lanjut lagi tuh. Selang 15 menit baru kita nyampe ke pos 4 itu Isya. Kita break, bikin kopi, istirahat, buka cemilan. Dan di saat itu bang, gue bengong bang sendirian. Ngeliatin jalur. Tanpa gue sadarin, ada yang jalan bang di jalur itu bang. Ada yang jalan. Gue lagi bengong bang. Lagi bengong. Bentuknya sih cewek bang. Cewek. Ya bajunya putih, rambutnya panjang. Nah itulah kalau dibilang sih kuntilanak ya bang ya. Jalan mengikuti jalur bang. Kayak bagaimana jalannya? Jalannya udah ini jalur. Dia melayang. Ngambang aja. Ya gue berpikir positif. Mungkin itu kabut kali. Mau nyerupain kabut kayak gitu? Pas waktu itu sih nggak ada kabut bang. Pas gue mencoba untuk berpikir positif aja. Wah mungkin yang dalam kelihatan gue itu kabut. Setelah kita break istirahat, kita lanjut ke pos 5. Itu kisaran ya, jam 8 kita start dari pos 4 ke pos 5. Nah ini yang nggak masuk logika lagi bang. Pokoknya dalam perjalanan itu menuju dari pos 4 ke pos 5 itu banyak banget bang. Yang di luar nalar ya. Sebelumnya anak-anak pada bercanda-bercanda semua bang. Dari pos 1, pos 2, pos 3. Nah ini nih, setelah nyampe di pos 4, anak-anak pada diem semua. Gak tau kenapa ya, mungkin karena malam ya. Gak lama dari pos 4 ada kejadian. Rombongan kita tuh dari pos 4 ke pos 5 tuh selalu rapat bang. Gak kayak dari pos 3 ke pos 4. Itu kan kita bikin 2 kelompok. Ada salah satu teman gua kan, kita mendaki ada 3 cewek, sisanya cowok.
12 orang. Nah, yang cewek ini nih, Kak, tadinya dia jalan santai, dia tiba-tiba berhenti bang. Berhenti, teriak histeris sambil nangis. Dia berhenti, dia teriak, gue nggak mau sambil nangis, teriak. Gue nggak mau. Ini kenapa nih? Setelah kejadian itu, udah anak-anak nggak mau berpikir yang aneh-aneh. Kita lanjut lagi. 15 menit setelah kejadian yang tadi nih, Kak, kejadian lagi bang. Salah satu cewek namanya si Uli, tiba-tiba dia berhenti. Setelah itu dia duduk. Kasih Uli aja bro. Sambil megang trackball, dia kan nanjak dia megang trackball. Setelah dia duduk itu kan ditanyain sama temen gua, lu kenapa Uli? Lu kenapa Uli? Tadi dia bentar dulu istirahat bentar ya, nanti juga kita berangkat lagi. Nah udah setelah kejadian itu, selang 20 menit kurang lebih ya dari perjalanan setelah kejadian Uli, kapten kita nih, dia tiba-tiba agak kuat bang, minta ganti orang atau dia mundur. Oh, minta ngerubah posisi. Yang gua pikirin sih ya, dia kayak ngeliat sesuatu bang. Pokoknya setelah kejadian itu dia wis mabuk, capek banget. Beda banget. Setelah itu gini nih, gue di dari pos 4 ke pos 5. Itu kalau ngeliat dari peta ya cuma 2 jam doang ya bang ya, estimasinya. Iya, 2 jam dari pos 4 ke 5 yang usah dicetok. Nah kita tuh sampai jam 1 malam bang. Iya, lama banget. Itu nggak masuk akal bang. Itu gara-gara kejadian di pos 4 itu tadi jam 8 sampai pos 5 jam 1 malam. Nah terakhir nih bang, yang kejadian yang menurut gua, wah ini kita diputer-puterin atau disasarin. Pas sebelum kita nyampe ke pos 5 bang, kan ada persimpangan tuh, pohon tumbang. Jadi pas kita lewatin pohon tumbangnya kelihatan tapi masih ada jalur bang. Lo sempet nyasar. Nah kita nyasarnya di situ, lewatin tumbang itu, dan akhirnya kita jalan, nggak ada jalan. Nggak ada ujungnya. Jadi tapi sebelumnya jalur gitu jelas. Sebelumnya jalur bang, jelas banget bang. Oh pas ngikutin ternyata mentok, nggak ada jalur. Setelah itu kita memutuskan 2 orang untuk cari jalur yang benar. Dan selang berapa menit ya? 15 menit lah dari setelah kita nyasar, akhirnya kita ketemu, ternyata kita benar salah jalur. Dan setelah itu 30 menit dari jalur yang kita salah, akhirnya kita nyampe di pos 5. Dan nyampe di pos 5 itu kapten gua nembak bang, muntah-muntah. Yang tadi pindah minta merubah posisi itu. Merubah posisi. Kalau misalnya dibilang ceritain ya, gue denger cerita ini nih pas anak-anak cerita di rumah tuh pas awal pos 4 kan kejadian Kaika ya. Nah kejadian Kaika tuh kenapa dia berhenti dan teriak nggak mau sambil nangis histeris. Itu di kuping dia ada yang bisikin bang. Ada yang bisikin? Iya, di kuping dia ada yang bisikin suara nenek-nenek. Nah dalam pendengaran dia bang, suara nenek-nenek mandek, tarik Rejadang. Berkali-kali bang di kupingnya dia bang. Posisinya tuh gua, Adam dan Reja. Mereka berdua sweeper. Kenapa bisa tarik Rejadang? Nah itu gua nggak masuk logika bang. Kenapa dia bisa tahu nama-nama teman-teman gua? Ngeri juga ya. Ngeri juga bang. Merinding gua juga. Nah setelah itu Uli ya. Tadi tiba-tiba diem. Yang tiba-tiba dia diem. Itu dia cerita kakinya dia dipegang, kakinya dia dipegang, dan setelah itu dia mau maju kayak ada tembok bang ngalangin dia. Tembok Iya, tembok ngalangin dia untuk melangkah.
Dan seketika dia duduk dan dia udah, kenapa nih? Gua kenapa? Oh, makanya dia berhenti dulu ya. Iya, berhenti Ternyata dia dulu. ngalamin kayak gitu. Ya, karena kan dia mau jalan ketemu tembok langsung diduduk. Kakinya dipegang, Kakinya terus depannya dipegang. tembok. Iya. Itu menurut cerita dia pas Menurut di rumah. cerita dia, iya. Gokil. Gokil. Nah, setelah itu kan navigator kita ya. Hmm. Kenapa dia bisa ubah posisi? Karena dia ngeliat di samping pohon, dia ngeliat sosok tinggi gede bang, Tinggi gede. tinggi gede. Pokoknya lagi merhatiin dia. Pas dia nengok, setelah dia ngeliat, dia langsung shock bang. Ngeliat Down ya mentalnya. Ya. down, ngeliat sosok itu dia langsung down. Sosok tinggi hitam. Dia tinggi hitam merah, dia langsung shock bang. Makanya dia minta pindah ke belakang. Makanya dia minta pindah ke belakang karena dia udah nggak kuat kali ya, mungkin shock gara-gara Ngeliat dia sosok ngeliat itu. sosok itu. Dan nyampe pos 5 pun dia muntah-muntah. Akhirnya kita nyampe di pos 5, kita buka tenda, kita masak untuk makan malam, dan akhirnya kita summit jam 10 pagi. Kita summit jam 10. Kita jalan ke Gupak Munjangan, masih bercanda-bercanda. Dan setelah kita melewati Gupak Munjangan, itu kan ada salah satu temen gue ya bang, si Adam, itu menuju ke RDA. Dia dengerin musik di handsetnya dia ngedengerin suaranya tuh nggak cuma satu bang. Penasaran kan dia, ini kenapa nih kok di handset gua banyak banget suara musiknya. Jadi dia dengar satu lagu tapi kedengarannya musiknya banyak gitu. Iya betul bang, begitu Macem-macem bang, gitu. macem-macem musik. Kayak di pasar lah gitu. Iya, ibaratnya kayak di pasar. Dia penasaran tuh, dibuka lah handsetnya, musiknya masih ada bang. Musik suara yang banyaknya itu. Musik suara yang banyak itu, kayak suara pasar-pasar gitu. Nah anehnya lagi bang, kita setelah nyampe pasar Dieng, itu anak-anak pada diem. Tadinya kan di Bupak Munjangan, nah itu bercanda-bercanda lah, pokoknya euforia ya anak-anak. Kalau misalnya senang banget nih ngeliat sabana begitu lebarnya dan Iya. bagusnya, Mantap banget sih ya. Wah, Indah banget. indah banget bang di sana. Dan setelah nyampe pasar Dieng, itu anak-anak pada diem semua bang, pada nunduk. Kejadian pada nunduk semua. Dan kita udah nyampe pasar Dieng, itu kabut tertutup, kabut semua, suasananya hening, bener-bener nggak ada suara sama sekali bang. Kalau misalnya hutan kan pasti ada suara burung atau jangkrik atau yang lain-lain kan. Ini mah nggak ada suara sama sekali bang. Iya. Emang beda sih suasananya. Pasar. Beda banget suasananya. Begitu anak-anak pada diem semua, kompak pula ya, tanpa ada yang ngasih tahu nanti di pasar Dieng kita jangan cerita-cerita atau ngobrol-ngobrol ya. Itu nggak ada sama sekali cerita ngomongan gitu. Oh, tanpa ada instruksi lah. Iya benar, Mereka instruksi. tiba-tiba Iya, pada diem. tiba-tiba pada diem bang anak-anak di situ. Udah nyampe pasar Dieng, kita foto-foto bentar. Kita lanjut lagi ke warung Boyam Di warung jam 12 siang nyampe kita ngopi di warung Boyam. sama Nutrisari. Itu masih tertutup kabut bang. Kabut sama Iya. Boya masih kabut. Iya, itu warung legendaris banget bang gitu. Terus wajib nyoba sih kalau misalnya ke sana. Pecelnya ya. Pecelnya itu bang mantap bang. Murah pula. Setelah kita makan pecel Boyam, kita lanjut summit. Anehnya lagi bang, kita pas sudah nyampe puncak, tadinya kabut itu pekat banget di daerah situ, daerah puncak. Kita nyampe, kabut langsung seketika hilang semua bang. Langsung cerah. Langsung cerah, kita dikasih cerah. Aneh ya. Aneh banget Tapi itu bang. alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Walaupun sebelumnya perjalanan kita tuh ada hal-hal yang Iya. di luar nalar kita lah. Banyak drama. Banyak drama juga. Dan setelah foto-foto, ngambil video juga, Oh, ada dokumentasinya. Ya? Ada bang Oke, dokumentasinya. Nanti kita masukin di video ya. boleh silakan. Turun ke pos 5, kita 1 malam lagi bang di pos itu. Jadi 3 hari 2 malam ya. Pak? 3 hari 2 malam. Dan setelah itu kita 12
kita turun. Siang ya Jam 12 siang kita turun dari pos 5 ke base camp. Itu aman-aman aja dan sampai base camp selamat semua, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah selamat semua, nggak ada kendala dan sebagainya lah. Kita nyampe di base camp itu jam 5. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Sampai di base camp jam 5 sore, sejam kita prepare untuk kita pulang menuju Jakarta. Dan kita dijemput juga nih Bang sama mobil travel yang tadi kita dijemput di stasiun Purwosari. Dalam perjalanan menuju ke stasiun itu kita ngalamin lagi Bang hal mistis Bang. Pasti dalam mobil travel itu. Di dalam mobil travel itu Bang, teman gua navigator ini nih, dia sempat cerita di mobil, ping gua kayak disentil Bang. Pas dia cerita, seketika ban mobil travel itu bocor, meledak. Oh, pas banget dia habis cerita gitu. Pas banget dia habis cerita Bang. Kan ada 3 cewek. Yang satu lagi nih Mei, sebelum kejadian ban bocor, di kupingnya dia ada yang bisikin dia pokoknya. Langsung bocor Bang. Udah gitu kita lagi ngejar keberangkatan kereta. Kita itu udah telat, hampir telat sih nyampe stasiun. Ban bocor, begitu kita ngejar kereta. Dan alhamdulillah kita nyampe stasiun. Kereta itu mau berangkat Bang. Oh, pas lu kalian sampai di stasiun, keretanya udah ada. Udah siap mau berangkat. 2 menit lagi kereta berangkat lah. Udah mepet banget. Udah mepet banget. Temen gua ada drama lagi Bang. Tiketnya hilang. Satu orang. Terus nggak bisa pulang? Bisa Bang akhirnya Bang. Setelah masuk ke kantor KAI, baru dia mau masuk pintu, tiket langsung ketemu di ketemu. Oh, makanya dia bisa. Dia cari-cari di tas dia, di kantong dia, nggak ketemu lagi pas pemeriksaan tiket itu. Nah setelah mau diperiksa lagi di pos KAI-nya, dia langsung ketemu tiket. Untungnya ketemu ya. Untungnya ketemu. Dan setelah dia masuk, kereta langsung jalan. Mepet banget ya. Mepet banget Bang. Aneh lagi nih Bang. Kenapa? Gue balik, nyampe rumah. Gue dibilangin sama kakak gue, lu kalau misalnya abis main jangan bawa cewek. Maksudnya? Nah itu Bang yang masih jadi pertanyaan buat gue. Ini apaan sih? Gue capek abis naik gunung. Setelah 2 hari kemudian, setelah kakak gue ngomong gitu, gue kan nongkrong nih sama teman-teman gue. Ada yang salah satu temen gue dia bisa ngerasain gitu atau bisa ngeliat. Gue nongkrong ya sama dia. Dia kayak ketakutan banget gue Bang. Ketakutan gimana? Ketakutan tuh kayak hal apa ya? Dia pengen ngasih tahu gue. Dia liat gerak-gerik. Sini deh. Kenapa? Sini gue bilangin. Apaan? Lu habis dari mana? Gue habis kemarin sih gue habis naik gunung. Kenapa emang? Kata temen gue. Itu dia ngikut Bang. Dia ngasih tau gue, ya yang bener lu. Iya beneran itu cewek dia ngikutin lu. Tapi lu gak ngerasa? Ya gue mana ngerasa. Gue kan kagak tahu apa-apa gue. Tapi lu sehat-sehat aja kan? Sehat-sehat aja gue. Gak ngerasa apa-apa. Gak ngerasa apa-apa. Gue aja kaget Bang lagi pas dikasih tau temen gue. Terus juga pas kakak gue bilang kan, lu kalau habis pergi-pergian jangan bawa cewek. Iya, kan kakak lu ngeliat. Kakak gue ngeliat tapi dia nggak ngasih tahu. Iya. Dan akhirnya temen gue ngasih tahu kalau ada yang ngikutin gue setelah gue. Awalnya lu pas kakak lu bilang gitu lu nggak sadar ya? Nggak sadar gue karena kan maksudnya ke situ. Iya, karena kan gue capek banget Bang abis naik gunung kan, tau sendiri. Badan kan gue pengen istirahat nyampe Jakarta. Dan segitu aja sih Bang cerita gue selama pendakian. Seru. Oke, itulah teman-teman semua cerita pengalaman mistisnya Bang Jawa saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Candi Ceto pada tahun 2020 bersama beberapa temannya. Sekali lagi, cerita dari pengalaman mistisnya Bang Jawa ini tidak bertujuan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, apalagi memberikan sugesti negatif. Semoga teman-teman semua bisa ambil pembelajaran dari kejadian yang dialami sama Bang Jawa ini,
Besar harapan gue dan tim, semoga teman-teman semua setelah menonton video ini bisa lebih waspada dan lebih safety lagi saat melakukan kegiatan di alam terbuka, khususnya di pendakian gunung. Dari gangguan internal, eksternal, maupun astral. Sejatinya segala sesuatu terjadi karena ada sebab dan akibat. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Wahyu, Gue Jawa. pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.